Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan strategi peningkatan keterampilan sosial anak. Sebelum kita mengetahui cara atau strategi untuk meningkatkan keterampilan sosial anak terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian dari keterampilan sosial itu sendiri. Pertama, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari keterampilan itu. Pengertian keterampilan itu adalah suatu kemampuan yang diserap menggunakan akal, ide, pikiran, serta digunakan daya dalam arti kreatif guna menciptakan atau mengubah atau menjadikan suatu menjadi lebih bermakna atau menjadi lebih bernilai. Yang kedua, adapun pengertian dari sosial itu sendiri adalah suatu cara bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Jadi, pengertian dari keterampilan sosial itu adalah kemampuan individu dalam berinteraksi baik secara verbal maupun nonverbal agar dapat beradaptasi dengan dan diterima dengan lingkungan diperoleh melalui proses belajar. Adapun pengertian kemampuan sosial menurut ahli adalah kemampuan seseorang saat memecahkan masalah sehingga dapat beradaptasi secara harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cara atau strategi meningkatkan keterampilan sosial pada anak. Adapun cara yang pertama bermain dengan teman. Anak harus diberikan kebebasan untuk bermain dengan teman atau dengan lingkungan yang ada di sekitarnya supaya anak bisa mengembangkan kemampuannya untuk berinteraksi atau bersosial dengan masyarakat atau teman di lingkungannya. Yang kedua, belajar memecahkan masalahnya sendiri. Nah, anak akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Contohnya, ibu memberikan permainan balok kepada anaknya, lalu anak itu ditugaskan oleh ibunya untuk membangun bangunan dari balok. Nah, jadi pada saat anak diberikan permainan balok, anak itu bisa berpikir bahwa bagaimana saya membangun sebuah bangunan dari balok, sehingga anak itu bisa berpikir kreatif atau mengeluarkan ide-ide kreatifnya untuk membangun sebuah bangunan dari balok. Yang ketiga, mengenali perasaan diri sendiri. Nah, tugasnya seorang ibu atau seorang guru harus memberikan motivasi kepada peserta didiknya atau kepada anaknya supaya ketika anak sedang down atau sedang sedih, guru ataupun orang tua itu harus memberikan motivasi kepada anaknya supaya anaknya itu bisa bangkit lagi, bisa semangatnya tumbuh lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menjadi bermanfaat. Contoh sederhana menjadi yang bermanfaat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jikalau kita mencontohkan hal yang baik kepada anak, terutama anak usia dini, pasti anak itu akan mengikuti hal yang baik. Hal yang baik yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak itu terbiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Selanjutnya, ada pun cara untuk meningkatkan keterampilan sosial anak selain yang 4 tadi. Adapun cara yang pertama yaitu melakukan pembinaan dengan orang dewasa. Nah, ini kita harus memberikan pembinaan kepada orang dewasa karena orang dewasa itu terlebihnya orang tua ataupun guru itu adalah sebagai contoh atau suri teladan bagi anak atau peserta didiknya. Jikalau orang tua ataupun guru melakukan hal yang baik, pasti akan diikuti oleh peserta didiknya atau orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, anak akan mengikuti kejelekan atau keburukan yang dilakukan oleh orang tua atau gurunya sendiri. Yang kedua, melakukan pembinaan kepada kelompok. Yang ketiga, melakukan pembinaan anak yang lain. Yang keempat, melakukan pembinaan anak sebagai individu yang baik. Yang kelima, melakukan pembinaan kepada anak tentang pengenalan diri sendiri.
Yang keenam, melakukan pembinaan kepada anak dengan cara mengenalkan emosi yang baik kepada anak. 7. Ajarkan kepada anak rasa empati kepada anak atau orang lain. Yang ke-8, ajarkan kepada anak rasa berbagi. Yang ke-9, ajarkan kepada anak untuk bersimpati. Yang ke-10, ajarkan kepada anak untuk tolong-menolong kepada orang lain. Yang ke-11, ajarkan kepada anak bagaimana cara bersaing dengan positif. Yang ke-12, ajarkan anak berperilaku positif kepada orang lain. Yang ke-13, ajarkan kepada anak memberikan perhatian kepada orang lain. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu keterampilan sosial anak adalah kemampuan individu dalam berinteraksi baik secara verbal maupun non-verbal, dapat beradaptasi dan diterima oleh lingkungan dan diperoleh melalui belajar. Jadi cara meningkatkan keterampilan sosial anak itu perlu bimbingan atau arahan dari orang tua atau gurunya supaya anak itu termotivasi dan lebih semangat lagi dalam belajar untuk meraih tujuan atau bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan atau dengan masyarakat yang ada di lingkungan ya di rumah maupun di sekolah. Sekian pemaparan materi terkait dengan strategi meningkatkan kemampuan sosial anak. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.